Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2187. Chapter 2187 dikalahkan dengan satu telapak tangan. Meskipun Fire Dance telah mengeksekusi pukulannya dengan lancar, tanpa mengeluarkan suara, pukulannya tampak sealami angin sepoi-sepoi. Ketika berbagai ahli yang hadir melihatnya menyerang Wang Zongquan, berbagai tingkat kejutan muncul di wajah mereka. Apa gadis ini gila? Chen Tianhe berseru ketika dia melihat tindakan Fire Dance. Wang Zongquan telah melatih kekuatan internalnya ke puncak. Setiap gerakannya diiringi oleh kekuatan internal. Dia berbeda dari para ahli yang baru saja memahami kekuatan internal, yang hanya menggunakannya sebagai kartu truf pada saat-saat kritis. Belum lagi, serangan mendadak seperti yang dilakukan Fire Dance tidak akan efektif melawan master seperti Wang Zongquan. Jika dia tidak berhati-hati dalam menghadapi serangan balik Wang Zongquan yang tak terhindarkan, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Benar saja, Wang Zongquan tidak menjadi bingung sama sekali pada serangan mendadak Fire Dance. Dia dengan tenang mundur setengah langkah, secara akurat bergerak keluar dari jangkauan serangannya. Pada akhirnya, tinjunya bahkan tidak berhasil menyentuh pakaiannya. Segera setelah itu, dia memukul balik dua kali di Fire Dance, pertama di wajahnya dan kemudian di perutnya. Meskipun kedua pukulannya terlihat identik, yang ditujukan ke perut Fire Dance sebenarnya sedikit lebih cepat daripada yang diarahkan ke wajahnya. Ini sudah berakhir. Kulit Zhang Tianya menjadi gelap ketika dia melihat adegan ini dimainkan dari jarak dekat. Awalnya, dia berencana untuk menyelamatkan Fire Dance. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa tarian api akan begitu gila untuk menyerang Wang Zongquan tanpa ragu-ragu. Lebih buruk lagi, bahkan setelah melihat serangannya gagal, dia tidak segera mundur. Sekarang setelah Wang Zongquan melakukan serangan balik, hidupnya hampir habis. Meskipun dua pukulan Wang Zongquan mungkin terlihat sangat sederhana di mata orang biasa, mereka sebenarnya sangat kejam. Seseorang yang diserang di wajahnya akan secara naluriah bergerak untuk mempertahankan wajahnya. Dalam situasi seperti itu, serangan yang diarahkan ke bagian lain dari tubuh mereka akan dengan mudah terabaikan. Sementara itu, sebagai ahli kekuatan internal puncak, Wang Zongquan memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang waktu dan jarak. Bahkan ahli kekuatan internal yang terlatih akan terperangkap oleh gerakannya ini jika mereka tidak berhati-hati, apalagi seorang pemula tanpa pelatihan khusus seperti Fire Dance. Sama seperti semua orang berpikir bahwa pertarungan ini sudah berakhir, bagaimanapun, bertentangan dengan harapan semua orang, Fire Dance sebenarnya mengabaikan pukulan yang ditujukan ke wajahnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba menghindar dan segera memutar tubuhnya. Dalam torsi tubuhnya, dia kemudian mengirimkan tebasan secepat kilat tepat ke lehernya. Perkembangan tiba-tiba dalam pertempuran membuat Wang Zongquan sedikit lengah. Awalnya, dia mengira lawannya hanyalah seorang gadis kecil yang tidak berpengalaman. Dia tidak pernah menyangka gadis kecil ini dengan mudah menghindari serangannya, apalagi melancarkan serangan baliknya sendiri. Namun, Wang Zongquan adalah pembegal bayaran dengan pengalaman bertahun-tahun. Dia sepenuhnya mampu bereaksi terhadap perubahan mendadak dengan segera. Meskipun dia tidak akan bisa bertahan dari serangan Fire Dance pada waktunya, dia masih bisa menghindarinya. Dia buru-buru membungkukkan tubuhnya ke depan dan melompat ke belakang, menghindari potongan Fire Dance. Setelah melihat Wang Zongquan mundur, kerumunan penonton tidak bisa menahan napas karena terkejut. Apakah ini nyata? Wang Zongquan benar-benar berhasil dipukul mundur. Siapa wanita muda ini? Semua orang yang hadir menyadari betapa kuatnya Wang Zongquan. Bahkan ahli dengan peringkat yang sama akan kesulitan memaksanya mundur. Bagaimanapun, mengambil inisiatif untuk mundur dalam duel berarti seseorang dirugikan. Sekarang, bagaimanapun, seorang wanita muda seperti Fire Dance benar-benar membuat Wang Zongquan mundur. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sementara itu, ketika tarian api melihat Wang Zongquan mengambil inisiatif untuk mundur, dia tidak mengejar dan memanfaatkan keuntungannya. Sebaliknya, dia hanya berdiri di tempat dan diam-diam mengamatinya. Bicara singkat, dia berkata dengan tenang, tanda kurang lebih, Anda hanya di standar ini, saya menyarankan Anda untuk menyerah menantang Master Aula kami. Ketika Fire Dance mengucapkan kata-kata ini, penonton yang menyaksikan tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju.
Lagi pula, jika Wang Zongquan telah mengalami kerugian dalam pertarungannya dengan Fire Dance, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang Master Hall Heaven's Rumble? Kamu. Kemarahan Wang Zongquan menembus atap, niat membegal yang intens yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang di aula bergidik tanpa sadar. Saat berikutnya, Wang Zongquan melangkah maju, lantai marmer di bawah kakinya retak. Tubuhnya kemudian berubah menjadi kabur saat dia berlari di Fire Dance seperti harimau ganas. Saat Wang Zongquan muncul sebelum tarian api, dia mengiringkan tubuhnya sedikit untuk menabrakkan sisinya ke tubuhnya. Mountain Slam. Meskipun serangan serudukan ini terlihat sangat sederhana dan sederhana, tidak ada ahli yang hadir yang berani menghadapi serangan ini secara langsung. Lagi pula, serangan serudukan yang dilakukan oleh ahli internal biasa sudah bisa merobohkan pohon besar. Serangan serudukan Wang Zongquan kemungkinan besar bisa mengirim bahkan sebuah mobil kecil terbang kembali. Jika seseorang menerima serangan ini, semua tulang di tubuh mereka akan hancur. Selain itu, serangan serudukan Wang Zongquan sangat cepat, begitu cepat sehingga banyak ahli yang hadir bahkan tidak bereaksi. Mengapa gadis kecil ini harus menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit? Chen Tianhe menghela napas melihat adegan ini. Chen Tianhe sangat terkejut dengan penampilan Fire Dance sebelumnya, di mana dia berhasil tidak hanya mempertahankan ketenangannya, meskipun melawan lawan yang begitu kuat, tetapi bahkan mengubah situasi berbahaya menjadi kesempatan untuk menyerang. Dia benar-benar petarung yang berbakat. Dia bahkan tergoda untuk menerimanya sebagai murid. Sementara itu, jika tarian api tidak memprovokasi Wang Zongquan lebih jauh, Chen Tianhe dapat memaksa Wang Zongquan untuk meninggalkan tempat itu dengan tampil. Bagaimanapun juga, fakta bahwa Wang Zongquan telah mengambil inisiatif untuk mundur dalam pertarungan melawan seorang gadis kecil, yang mungkin baru setengah usianya, sudah cukup memalukan. Berkeras untuk melanjutkan pertarungan hanya akan semakin merusak reputasinya. Namun, sekarang Wang Zongquan telah meledakkan atasannya, dia tidak akan peduli bahkan jika dia dipanggil untuk menindas yang lemah. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Yang mengejutkan semua orang, bagaimanapun, Fire Dance sebenarnya tidak mencoba menghindari serangan serudukan Wang Zongquan. Sebaliknya, dia malah berinisiatif untuk menemuinya dalam pertempuran. Apakah dia gila? Keputusannya mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Fire Dance merespons dengan berani. Wang Zongquan bahkan melampaui atlet tingkat nasional dalam hal kebugaran fisik. Hanya beberapa orang di seluruh negeri yang lebih unggul darinya. Mencoba menggunakan kekerasan terhadapnya sama saja dengan menghancurkan telur ke batu. Bocah sombong. Ketika Wang Zongquan melihat Fire Dance bergerak untuk menyambutnya dalam pertempuran, seringai kejam muncul di wajahnya saat dia semakin mempercepat tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuh Wang Zongquan menabrak Fire Dance. Namun, saat semua orang mengira dia akan terbang lebih dari 10 meter, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Wang Zongquan benar-benar melewati Fire Dance. Sebuah bayangan, Zhang Tiannya ternganga kaget tanpa sadar ketika dia melihat sosok Fire Dance memudar dari keberadaan. Sebuah residu visual, Chen Tianhe segera menyadari apa yang telah terjadi. Bayangan dapat dibuat selama seseorang bergerak cukup cepat. Namun, menciptakan residu visual tidak mengharuskan seseorang bergerak cepat, hanya reaksi yang cukup cepat. Pikiran manusia membutuhkan waktu untuk memproses gambar yang dilihat mata. Jika kecepatan reaksi seseorang cukup cepat, mereka bisa salah mengira bahwa mereka masih dalam posisi semula ketika, pada kenyataannya, mereka sudah pindah ke tempat lain. Namun, mencapai tindakan seperti itu sangatlah sulit. Prestasi ini mengharuskan seseorang untuk beralih dari gerakan statis ke gerakan dinamis dengan kecepatan ekstrim. Selain itu, tubuh seseorang tidak hanya harus mengikuti transisi yang cepat ini, tetapi waktu respons saraf mereka juga harus dapat mengimbangi. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan waktu respons saraf seseorang dan tidak mungkin melakukannya melalui pelatihan biasa. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat seseorang menjadi, mereka dapat meningkatkan waktu respons saraf mereka hanya dalam jumlah yang sangat terbatas. Sementara itu, pada saat Wang Zongquan bereaksi terhadap situasi tersebut, tarian api sudah menyingkir dan berbalik menghadapnya. Dia kemudian mengirim serangan telapak tangan ke dadanya, serangannya terlihat selembut daun yang jatuh. Peng! Namun, saat telapak tangan Fire Dance bertabrakan dengan tubuh Wang Zongquan, dia merasa seolah-olah palu baru saja mengenai dadanya. Wajahnya langsung berubah merah padam saat dia tersandung beberapa langkah ke belakang sebelum menjatuhkan diri ke satu lutut. Kekuatan internal. Dia ahli kekuatan internal.
Setelah melihat sosok berlutut Wang Zhongquan, penonton tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk menatap Fire Dance yang sama sekali tidak terluka karena terkejut. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2188. Chapter 2188. Apakah Anda punya opini? Semua orang tercengang melihat Wang Zhongquan berlutut. Fisik Wang Zhongquan benar-benar melampaui orang biasa. Bahkan para pejuang profesional kota Fenglin akan mengalami kesulitan yang sangat besar untuk menimbulkan damage eksternal padanya, apalagi damage internal. Namun, dia benar-benar menderita luka dalam yang cukup parah dari serangan telapak tangan lembut Fire Dance. Berdasarkan kulitnya saat ini, kemungkinan besar dia membutuhkan setengah bulan untuk pulih dari luka-lukanya. Hasil ini sungguh luar biasa. Satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkan siapapun untuk situasi ini adalah bahwa tarian api telah memanfaatkan kekuatan internal. Dia tidak hanya menangkap kekuatan internal di usia yang begitu muda tapi juga berhasil melukai Wang Zhongquan. Mungkinkah dia murid dari keluarga bangsawan kuno? Chen Tianhe juga tidak bisa menahan keheranannya saat dia melihat Fire Dance. Bahkan dengan bantuan teknologi modern, ahli kekuatan internal masih sangat langka. Seseorang akan dianggap sangat berbakat untuk memahami kekuatan internal pada usia 30 tahun. Setiap ahli seperti itu akan menjadi selebriti di industri pertarungan. Bahkan dojo peringkat atas seperti dojo Macan Putih akan memperlakukan ahli seperti itu sebagai tamu terhormat. Namun demikian, Fire Dance telah berhasil menangkap kekuatan internal pada usia yang begitu muda dan bahkan berhasil melukai Wang Zhongquan dalam satu gerakan. Ini luar biasa. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan Chen Tianhe untuk menjelaskan situasi ini adalah bahwa tarian api adalah murid dari keluarga bangsawan kuno karena murid-murid seperti itu secara praktis mulai berlatih di dalam rahim ibu mereka. Para murid ini menikmati sumber, warisan, dan guru terbaik. Akibatnya, mereka umumnya menangkap kekuatan internal di masa remaja mereka. Pada saat mereka memasuki usia 20-an, mereka sudah cukup kuat untuk masuk dalam peringkat 20 besar dalam kompetisi pertarungan internasional jika mereka memilih untuk berpartisipasi. Namun, keluarga aristokrat kuno umumnya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah berjuang untuk mendapatkan ketenaran. Oleh karena itu, masyarakat umum tidak mengetahui tentang keluarga aristokrat kuno ini. Meski begitu, pengaruh yang dimiliki keluarga aristokrat kuno ini di dunia tidak sedikit pun lebih lemah daripada persekutuan besar. Dia murid keluarga bangsawan kuno. Xiao Yu mengungkapkan ekspresi bersemangat saat mendengar kata-kata Chen Tianhe. Xiao Yu telah mendengar sedikit tentang keluarga bangsawan kuno, jadi dia tahu betapa menakutkannya mereka. Itu bukanlah keberadaan yang bisa disentuh oleh orang biasa seperti dirinya. Hanya master seni bela diri mapan seperti Chen Tianhe yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika Fire Dance benar-benar adalah murid keluarga bangsawan kuno, maka pusat pelatihan gemuruh surga akan benar-benar menjadi kuat. Bahkan Starlin Corporation mungkin tidak akan berdaya melawannya. Sementara itu, pada saat ini, eselon atas dari berbagai pusat pelatihan dan dojo yang hadir di aula telah kehilangan sikap berpuas diri sama sekali. Sekarang, hanya keterkejutan dan ketakutan yang memenuhi pikiran mereka. Jika bahkan Wang Zhongquan dikalahkan, lalu siapa di kota Fenglin yang mungkin cocok untuk Fire Dance? Apalagi Fire Dance masih sangat muda. Dia pasti akan terus tumbuh lebih kuat. Seseorang bahkan bisa menggambarkan masa depannya sebagai tidak terbatas. Dengan bakat seperti itu, siapa yang berani memprovokasi pusat pelatihan gemuruh surga? Setelah seruan singkat dari penonton yang menyaksikan, Wang Zhongquan berhasil pulih sedikit dan perlahan berdiri kembali. Sekarang, matanya hanya menahan ketakutan ketika dia menatap Fire Dance. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan kalah dari gadis kecil sepertimu. Bolehkah saya tahu Anda adalah murid keluarga aristokrat mana? Wang Zhongquan bertanya dengan sopan, sikap arogannya yang sebelumnya hilang. Sekarang, dia memperlakukan Fire Dance sebagai tandingannya. Wang Zhongquan jauh lebih berpengetahuan daripada Chen Tianhe, jadi dia tahu betapa kuatnya murid-murid keluarga bangsawan. Saat Fire Dance mengirimnya tersandung kembali, dia menyimpulkan bahwa dia adalah murid dari keluarga bangsawan kuno. Bagaimanapun, semua orang dari generasi muda yang mampu mengungguli dia adalah seorang ahli yang terkenal di seluruh negeri. Mereka pasti tidak akan menjadi eksistensi yang tidak diketahui seperti Fire Dance. Untungnya, kekuatan dan kebugaran fisik Fire Dance jauh lebih rendah daripada miliknya. Seandainya serangan sebelumnya dilakukan oleh seorang ahli dengan standar yang sama, dia pasti tidak akan bisa berdiri kembali.
Kemenangan Fire Dance sepenuhnya karena pikirannya yang tenang dan kecepatan reaksi yang menakutkan. Genggaman jaraknya juga sangat akurat. Seandainya dia tahu bahwa tarian api memiliki kemampuan seperti itu sejak awal, dia pasti tidak akan menggunakan manuver agresif seperti itu. Sebaliknya, dia akan memilih gaya bertarung yang lebih aman. Maka, dia tidak akan dikalahkan dengan begitu tegas. Namun, Fire Dance masih sangat muda. Kebugaran fisiknya bisa terus meningkat di masa depan. Hal yang sama berlaku untuk standar teknisnya. Wang Zongquan tidak merasa malu dikalahkan oleh keajaiban seperti itu. Murid dari keluarga aristokrat, hati Zhang Tianya, yang berdiri tidak jauh dari sana, bergetar ketika dia melihat Fire Dance. Penampilan dan tubuh Fire Dance sangat luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia setara dengan Zhao Yueru. Selain itu, temperamen seniman bela diri Fire Dance memberinya keanggunan tambahan yang tidak dimiliki Zhao Yueru. Jika memang benar bahwa tarian api mendapat dukungan dari keluarga bangsawan kuno, maka dia pasti akan sangat membantunya di masa depan jika dia bisa mendapatkannya. Murid keluarga aristokrat, Fire Dance, bagaimanapun, bingung dengan kata-kata Wang Zongquan. Dia kemudian menjelaskan, saya bukan murid dari beberapa keluarga aristokrat. Saya hanya anggota dari pusat pelatihan gemuruh surga. Petik 2. Begitu Fire Dance selesai berbicara, seluruh aula terdiam sesaat. Mustahil. Anda memahami kekuatan internal pada usia yang begitu muda. Anda juga memiliki kecepatan reaksi yang menakutkan dan bakat untuk bertempur. Bagaimana Anda bisa menjadi anggota dari pusat pelatihan kecil? Wang Zongquan sangat marah dengan respon Fire Dance. Jika kamu tidak ingin memberitahuku dari keluarga bangsawan mana kamu berasal, katakan saja. Apakah ada kebutuhan untuk mempermalukan saya dengan cara ini? Petik 2. Meskipun dia bisa menerima dikalahkan oleh Fire Dance, sebagai master seni bela diri, dia pasti tidak akan menerima dipermalukan. Selain itu, apa yang benar-benar dia kuasai bukanlah perkelahian tetapi pembegalan. Di luar pengaturan resmi, dia akan memiliki banyak cara untuk membegal Fire Dance tanpa ada yang menelusuri perbuatan itu kembali padanya. Semua orang yang hadir juga mengangguk setuju dengan kata-kata Wang Zongquan. Seorang anggota pusat pelatihan, lelucon apa? Bahkan pusat pelatihan dan dojo tingkat atas di negara ini tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan seorang ahli seperti tarian api. Saya mengatakan yang sesungguhnya, saya bukan murid dari beberapa keluarga aristokrat. Saya hanya anggota yang telah berlatih di bawah master aula kami selama ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kata Fire Dance, menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut setelah itu. Kudengar tuan rumahmu baru berusia awal 20-an. Jika Anda bersikeras untuk mencoba meningkatkan reputasi tuan aula Anda, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun, saya akan dengan tegas mengukir masalah hari ini di hati saya. Wang Zongquan sekarang sangat marah. Namun, dengan kekalahannya di tangan Fire Dance, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menantang Heaven's Rumbles Hall Master. Meski begitu, dia masih memiliki banyak cara untuk menghancurkan pusat pelatihan gemuruh surga dan tarian api. Apakah wanita kecil ini perlu mempermalukannya seperti itu? Chen Tianhe sudah bisa melihat bahwa Wang Zongquan memiliki niat membegal terhadap pusat pelatihan gemuruh surga dan tarian api. Pria itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa seorang pemuda di awal 20-an bisa memelihara Fire Dance, yang kira-kira seusia, ke dalam kondisinya saat ini. Jangankan Wang Zongquan, bahkan Chen Tianhe akan menjadi sangat marah jika dia berada di posisi Wang Zongquan. Namun, saat Wang Zongquan hendak berbalik dan pergi, sebuah suara yang tajam bergema di seluruh aula. Saya instrukturnya, apakah Anda punya pendapat tentang itu? Petik 2. Segera, semua orang secara otomatis menoleh ke arah asal suara itu, dan yang mereka lihat adalah seorang pria muda yang saat ini menuruni tangga dari lantai 2. Pemuda berbaju hitam ini tidak lain adalah Si Feng, yang baru saja menyelesaikan pelatihan hariannya.